Berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional, Coki merupakan korban peredaran narkoba. Coki dan seorang kurir narkoba berinisial WL akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Halo semua, selamat datang di Teropong Manta. Dan di video ini kita akan sedikit membahas mengenai kasus Bang Coki atas penggunaan narkotika yang nantinya akan direhabilitasi. Nah, kasus mengenai narkotika itu merupakan kasus yang sifatnya khusus ya guys. Jadi aturan hukumnya menggunakan aturan hukum yang khusus juga. Yaitu sementara ini berlandaskan atas aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saat ini, salah satu kasus yang sedang naik di permukaan media adalah kasus tertangkapnya Reza Pardede atau biasa dikenal dengan nama Coki Pardede aka Paman Coki, yang merupakan komika sekaligus salah satu pentolan dari MLI atas penggunaan narkotika jenis sabu. Mungkin banyak yang sudah tahu berita ini tentunya ya. Bang Coki ini ditangkap di kediamannya di daerah Tangerang Selatan pada 1 September 2021. Penangkapan tersebut dilaksanakan oleh Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dan ditemukan bukti satu klip sabu seberat 0,3 gram. Dan dari penggeledahan lanjutan juga ditemui alat suntik serta dari tes urin pun menunjukkan Bang Coki terbukti menggunakan narkoba. Dalam kasus ini pun kurir dan pemasok juga sudah ditangkap ya guys. Lebih rinci kita bisa cek di media dan portal-portal berita lainnya. Dalam video ini hal yang mau kita garis bawahi nih guys adalah Bang Coki yang akan direhabilitasi. Dihimpun dari channel Ogezone dan iNews bahwa polisi mengabulkan permohonan rehabilitasi Bang Coki merujuk pada asesmen BNN yang menyatakan Coki merupakan korban dari pengedaran narkoba atau dalam hal ini guys bisa dibilang hanya sebagai pecandu narkoba. Pertama, kok direhab? Jawabannya adalah asesmen BNN menilai Bang Coki sebagai korban dari peredaran narkoba. Dalam hal ini adalah pecandu, sehingga tidak masuk dalam sindikat peredarannya. Ditambahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lanjut, pasal 127 ayat 3 disebutkan dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tapi kenapa kurirnya juga diberitakan akan direhab juga ya? Tapi menurut polisi sih, dia juga tergolong pemakai dan hasil tes urinnya pun juga positif. Ya kita nggak tahu detail seperti apa di lapangan dan detail pertimbangannya ya guys. Oke lanjut. Kedua, kok kepolisian atas asesmen BNN yang mengabulkan bukannya pengadilan? Berarti tidak melalui proses pengadilan dong? Nah, Mimin belum nemu sih dasar hukum materialnya seperti apa. Tapi dihimpun dari artikel Detik News yang terbit pada Juli 2019, BNN memberi penjelasan bagi pecandu yang tertangkap aparat akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu atau memang terkait sindikat? Bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan. Namun bila ia benar-benar hanya pecandu atau pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi tanpa perlu meneruskan proses ke pengadilan. Ketiga, bagaimana jika proses hukum tersebut masuk ke pengadilan?
Pastinya hakim sementara ini tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika sebagai dasar hukumnya. Tentunya mengenai direhabnya seorang pecandu, Pasal 103 ayat 1 nyatakan hakim memeriksa perkara pecandu narkotika dapat A. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Atau B. Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ayat 2. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Di samping itu, hakim juga terdapat rambu-rambu dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini ya guys, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dan ini aturannya guys. Nah, itu guys sedikit penjelasannya. Memang mungkin dari kita semua ada pro dan kontranya. Dan bahkan beberapa pihak menganggap undang-undang ini perlu direvisi lagi karena dianggap ada beberapa poin pasal yang ambigu dan bisa saja multitafsir. Di luar hal itu kita hanya bisa beropini. Terlebih lagi jika tidak tahu semua detail yang terjadi di lapangan. Dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran dan mengedukasi kita semua ya guys. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisa tinggalin komen di bawah. Oke, segitu aja video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan akhir kata, ciao.